qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Tak mau dia keluar, malah ketawa jin tu. Jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah. Di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam. Datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak. Di ruqyah sama Ustadz Zafrullah punya anak. Pas ditanya kenapa? Rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustadz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tuh cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk. Nabi duduk-duduk di bukit sofa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak aku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang.
Kalau udah cukup jangan ambil lagi, saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya kenapa kau ambil, kata Ustadz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta, laki cuman mengasih 1 juta, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan, rajulun syahid, pelit. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang. Karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati. Apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, ya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan dipeturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sawu sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan. Sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam, luruskan dulu, tengok. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan sholat, matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan sholat, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan sholat, simpan batu cincin. Saya tanya, Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok, sungai darah ini.
Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan shop. Cara meluruskan shop itu Pak Ustadz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung shop. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah, tumit. Nah, tumitnya yang rata. Takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing. Nah. Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, bahu bersentuh dengan bahu, bersentuh dengan bahu. Saya kalau bahu saya disentuh orang saya tak. Cuman kalau kaki kadang disentuh geli kita. Nah, jadi kalau ada kawan kita senggol kakinya sekali dia geser, jangan disenggol lagi. Nanti asik ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Begitu kita dipijakkannya, gitu. Bertinju kita di masjid. Kalau sampai kita bertinju di masjid, nanti yang ketawa yang tak ke masjid. Kenapa orang itu bertinju di masjid? Gara-gara kaki. Untung kita tak ke masjid. Allah pak balak 6. Nah jadi bahu rapat dengan bahu, kaki rapat-rapat sedikit lah. Kalau dia risau atau setempel. Setelah itu barulah imam angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Tak boleh pilih mati. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar suntik ini. Enggak, kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada trapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik sakit mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana ngumpan kuman-kuman virus-virus? Kau Ustaz, berdosa tak kita memarahi ibu? Alasannya ibu keluar rumah tak menggunakan hijab. Oh, tak boleh nak. Mentang-mentang kau sudah pengajian, lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Neraka jahanam. Bukan begitu caranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau emak bapakmu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan jangan kalian yang menasihati dia. Datangi Pak Wan, datangi Pak Bupati, datangi Pak Wabub. Pak, bisa tak Bapak nasihati emak saya? Emak saya ini takut sama bapak. Nah, panggil Pak Bupati. Bu, sini. Ibu kenapa tak juga begitu? Iya Pak, insya Allah saya. Gitu. Jadi mulutnya mulut mereka, pesannya dari kita. Jangan kita ngomong. Kita sebagai anak tidak pernah bersar di hadapan orang tua kita. Saya, Abdul Somad LCMA, penceramah, tapi di depan mak saya, alah kau udah kecil. Ibu tak pernah melihat anaknya itu besar. Anak itu tetaplah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong. Maka pakai lidah orang lain. Cari tokoh-tokoh adat, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat.
Datuk, bisa tak Datuk nasihati? Nenek, bisa tak nasihati emak saya belum berjilbab? Aku pun tak berjilbab juga. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung. Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Nah, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insya Allah. Ini hak kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini, kalau dilihatlah minyak kita dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Ustaz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game. Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tahu salah yang lain. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang tato listrik, tato macam-macam jadi mantap. Waktu masih muda tegap, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkerut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah dicabut, cabut. Gak mempan cabut dicukur, hilang. Tukang buat tato,
minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus diotak-atik, kecuali giginya memang nggak wajar. Setiap melihat dia senyum pingsan 3 orang. Hai, gitu, pingsan. Itu boleh. Pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh. Mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Kalau orang tua saya sebelum meninggal berwasiat kepada saya untuk pergi haji, apakah saya harus memenuhi wasiat itu? Apa tidak? Sedangkan saya belum naik haji. Bagaimana balasan? Dia wasiat aja gini. Duh, iki ono uang 50 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu harus menghajikan saya. Anak ini bolehkah menghajikan bapaknya? Boleh, dengan syarat dia haji dulu. Namanya badal haji. Nah, boleh nggak dia pakai uang ini untuk berangkat haji dia? Nggak boleh, karena uang ini untuk menghajikan bapaknya. Oh, rupanya mikrofonnya nggak boleh kuat-kuat, karena bapak ini menghajikan. Makanya nggak boleh menghaji. Jadi dia harus haji dulu, baru dia bisa menghajikan bapaknya. Dalilnya mana? Labbaik Allahumma subruma, labbaik Allahumma subruma. Aku menghajikan subruma, aku menghajikan subruma. Sampean kenes dulu. Come here for a moment. Sini sebentar. Kamu tadi menghajikan siapa? Menghajikan subruma. Subruma itu siapa? Sedulurku. Aku menghajikan subruma. Sampean wis haji apa ora? Urung. Haji dulu dirimu, baru hajikan orang lain. Nah, kebetulan nanti anaknya dapat uang, dia berangkat haji, bawa uang almarhum yang 50 juta tadi. Kebetulan nanti di Makkah ketemu mahasiswa dari Semarang, anak KSW, kekeluargaan Wali Songo. Di Mesir, kalau anak Jawa Tengah itu nama persatuannya KSW, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo. Kalau kami anak Riau namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz kok tahu? Kami dulu tetangga di Kairo. Kami di atas anak Riau, di bawah anak KSW, kawan akrab. Nah, tanya dia, sampean dari mana? Dari Kairo, sedang haji ya? Iya, rumahnya di mana? Di Semarang. Oh, ketepatan, saya mau membadalkan haji bapak saya. Lihat dulu mana KTP-nya, betulkah pelajar dari Al-Azhar? Jangan sampai ngaku-ngaku bohong. Lalu kemudian serahkan, ini badal haji untuk bapak saya, maka hajinya sah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasihi anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam? Kenapa dia mau mengasihi kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya, ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya, insyaallah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan soman.
Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustadz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah. Lalu kata orang bank syariah, ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Lues. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017, berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya insya Allah. Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insya Allah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya. Sahabat tidak Pak Ustadz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun kan. Suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu. Bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat gak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok Pak saya mau minang anak bapak, besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya, Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, mak gaya kau ngeri kali ya. Sangkan tak ayat apa tadi? Punya itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Yang pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak itu jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu,
Kau nikahkan dengan tunai, usah kau kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau. Nah itu udah hamil tuh. Nah, kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah, anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Maka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ceramah. Aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apa lah? Semangkuk mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak. Sebentar aja, tidak. Sekali tidak. Datang istri dari belakang, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, jangan kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah Ustaz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002 tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Assalamualaikum. Tapi setelah pulang, selesai saya S1 Mesir, saya lanjutkan S2 Maroko. Habis itu saya pulang 2008 saya pulang, lulus PNS, mengajar, Ustadz. Coba tengok komen-komen. Nih lajang-lajang yang asik pacaran. Kalian serius saja belajar. Sekolah. Saya tak ganteng macam kalian. Hitam, pesek, kurus, kering, hitam. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Ustadz jadikan yang kedua ya. Tak usah kalian takut jodoh-jodoh itu. Apa kalian takut? Apa hukum sogok menyogok dalam Islam? Itulah yang udah aku jelaskan tadi. Udah.
ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok masuk neraka, yang disogok masuk neraka. Duit sogok haram, dikasih anak bini makan haram, dimakan masuk darah hitam naik ke otak, jantung kotor, menjadi darah daging masuk neraka jahanam. Dibawa pergi haji Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau pakai duit sogok. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Heran aku dengan Pak Haji ini Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau udah terlanjur gimana Pak Ustaz? Keluarlah dari PNS. Ustaz ngomong aja enak. Kalian tanya aku jawab. Ustaz, saya punya abang yang menyusahkan orang tua. Menyusahkannya berjudi, mencuri orang tua, menggadaikan kereta. Sebagai adik apa yang saya lakukan? Pulang dari sini, musyawarah engkau sama keluarga. Mungkin otak abangmu ini sudah rusak karena narkoba. Karena orang kalau sudah kena narkoba, jangankan sabu-sabu, putau, pil rohypnol, mix kasbek, vodka. Hafal juga Pak Ustaz nih. Jangan pemakai juga ini dulu. Jangankan itu, lem kambing aja rusak. Anak-anak SMP, anak SD kalau udah kena lem kambing rusak. Berapa banyak ibu-ibu masak pagi tak panas-panas nasi, rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli sabu-sabu. Otak itu sudah rusak. Ini saya yakin ini abang ini udah rusak otaknya. Kenapa? Karena mau dia pula menyusahkan orang tua, berjudi, mencuri orang tua. Nah, jadi kalian kumpul bersama, cari asal muasal sebab musabah. Oh, dia kena narkoba. Orang kena narkoba jangan malu, bawakan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz, tolong doakan anak kami. Pak Ustaz, doa apa? Doa narkoba. Saya belum pernah dapat doa Allahumma inni na'udzubika min sabu-sabu. Tak ada. Maka serahkan ke BNN. Nomornya Pak Ustaz, catat nomor BNN. Saya selalu dibawa BNN ceramah. Catat ya. Jangan minta ceramah sama BNN. BNN. Rusak pula HP. BNN. Catat 08 08 13 11 44 2193. Nanti rekamannya ada. Telepon dia. Nah, nanti anak bapak tu, adik abang tu ditangkapnya. Tangkapnya bos. Banyak yang berterima kasih. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah ditangkap. Setelah ditangkap diobati dia. Diobati, rehabilitasi, balik dia sehat, bisa lagi sehat dengan kita, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini saudara kita, saudara kita. Tapi ada juga yang tidak kena narkoba, dibawa ruqyah. Bawa ke tengku-tengku, ke alim ulama, tuan-tuan guru kita, ke dayah-dayah, di ruqyah. Mungkin dia diganggu jin setan. Setan. Ustaz, suami saya tak sholat, kemarin di ruqyah tak ada respon apa-apa. Berarti tak salah setan. Kadang kasihan juga kita. Kadang-kadang setan ini sikit-sikit setan salah. Sikit-sikit setan salah. Laki tak sembahyang setan salah. Laki selingkuh setan salah. Kata setan, aku tak ada, goda dia aja gatal kan. Nanti keluar namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan disalah-salahkan. Ada bencong LGBT, waktu dibacakan ruqyah, keluar jinnya. Habis itu sehat deh. Itu yang meruqyah namanya Ustadz Saifullah, Ketua Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya Ustadz Junaidi. Setiap provinsi ada di ruqyah. Nah, jadi rupanya ada juga jin itu yang bencong. Masuk dia, begitu masuk melambai dia.
Begitu keluar jin itu sehat. Nah, tapi saya tak bisa ruqyah. Jadi ruqyah ini ada ustaz-ustaznya. Kadang kita ini ayatnya hafal, pas kita baca jin itu tak mau keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hai jin, keluar. Tak mau kata dia. Keluar, tak mau. Keluar. Masa setan ngusir setan gitu. Rupanya perbuatan kita 11-12 sama dia. Pak Ustadz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Tontawi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya 5. Yang pertama, waktu wudhu jangan bercakap. Hidupkan air keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak mata. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Nah, gitu. Jadi jangan bercakap. Ini sekarang banyak orang sedang berwudu bercakap. Nah itulah, kan aku bilang kemudian jangan tenang. Sawitnya sekarang mau jatuh harganya. Mana lah? Bilang lah. Bagi tanam karet aja, kau tak peduli juga kan? Terus kan? Nah itu, jadi bercampur sama dunia. Makanya waktu berwudu itu jangan cerita dunia. Nah, habis berwudu, dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, retak, retak, retak. Tak boleh. Mereka jangan tasbih, tasbih, tak boleh tasbih. Tasbih, tasbih, subhanallah, subhanallah. Gimana kabarnya anak Syekh Anwar yang katanya hamil? Subhanallah, subhanallah. Jangan lagi tasbih. Nah, yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan ngobrol sedang azan. Jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya si anu jadi acara la haula wala quwwata. Yang keempat, sholat itu membaca, namanya qiraah, bukan merenung, membaca. Maka dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ya khabab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabih liyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Sekarang banyak orang sholat mulutnya diam ya. Apa dipikir? Nah, jadi mulut. Nah, yang terakhir yang kelima, fahami bacaan, connect antara mulut dengan qalbu, hati. Allah, sholat zuhur, Allahu Akbar. Macam naik motor. Sholatnya macam naik motor, macam bawa mobil. Udah agak-agak ngantuk kan. Macam naik sepeda motor, macam orang naik motor king. Konsen, fokus. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Dan orang bilang, aku kalau sudah sholat itu hilang kesadaran. Berarti kau dilarikan jin. Karena sahabat-sahabat Nabi waktu sholat itu sahabat tidak hilang. Mana dalilnya? Ketika sahabat sedang sholat, tiba-tiba Nabi datang. Waktu itu Nabi sakit. Imamnya Abu Bakar. Datang Nabi waktu sahabat sedang sholat, maka sahabat memukul tangan. Pukul tangan mau ngasih tahu Abu Bakar, karena tak mungkin ngomong kan, mungkin Abu Bakar itu ada Nabi datang. Menunjukkan mereka sadar, terbuka matanya. Sholat itu mata dibuka, bukan itu tuh. Dari mana dalil sholat buka mata? Uqtulul aswadaini fi sholat, bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang sholat. Waktu sedang sholat bunuhlah dua yang hitam. Apa itu? Ular dan kala jengking. Macam mana kita tahu ada ular kala jengking kalau mata tertutup? Tutup. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Apa? Rupanya ular anaconda. Mata dibuka. Makanya kalau kita sedang sholat, misalnya habis potong karet di hutan setelah sholat, di depan potong karet itu ada sumur tua. Tiba-tiba datang, entah dari mana datang orang buta mau masuk.
Tengok, jangan tengok aja, tolong dia. Biarkan masuk. Tarik tangannya, tarik, selamatkan dia. Maka sholatmu tidak batal selama tidak ngomong. Jangan ngomong, jangan ngomong. Pak, jangan jauh sini. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat kehilangan kesadaran? Sholat sadar tidak hilang, kita tetap sadar, tapi connect dibacakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis, fil alamin innaka hamidum majid. Lanjut lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah memberikan kekhusyuan, kita berusaha menyiapkan cawan. Saya dari Miss XXX. Bagaimana tanggung jawab seorang abang yang paling besar terhadap keluarga setelah bapak meninggal dunia? Tanggung jawab terhadap ibunya. Maka engkau menjadi wali bagi adik-adikmu. Tugas bapak mesti kau mengembannya. Laki-laki, kewajiban kalian kepada perempuan ada 5. Perempuan, hak kalian pada laki-laki ada 5. Pertama, kasih makan. Ibu udah makan. Yang kedua, kasih pakaian. Nampaknya pakaian perempuan-perempuan di gaya luas. Karena di tempat lain banyak perempuan yang tidak dikasih lakinya pakaian. Dikasihlah rok pendek, ditarik ke atas, terbuka bawah. Ada juga yang rok panjang, resleting, belum berpasang. Panjang roknya, tapi tidak pasang. Masa lewat terbuka kan. Saya tidak nengok, tertampak. Kewajiban kalian pertama kasih makan. Yang kedua kasih pakaian. Yang ketiga kasih tempat tinggal. Yang keempat kasih pendidikan. Kalian kasih didik adik-adik kalian. Mak tak usah lagi pendidik, tapi mak juga bawa pengajian. Mak jangan dididik. Kalian yang punya ayah sudah meninggal, tinggal emak, jangan mak pula kalian didik. Balik dari sini, mak duduk sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawa dia pengajian. Mak, ini ada pengajian ini, mak ikut nanti ya. Aslinya kalian mendidik istri, tapi karena tak sanggup, bawa dia pengajian. Yang kelima, perhatikan dia. Sekarang banyak perempuan yang kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian. Kalau nampak perempuan pakai gelang kaki sampai 2 biji, kalau berjalan kerincing, itu kurang perhatian. Ingin diperhatikan orang. Makai ini sampai macam punuk onta. Kalau sekedar ikat rambut tak apa-apa. Perempuan yang rambutnya agak panjang, diikatnya pakai karet gula, karet minyak goreng, diikat. Lalu agak apa sedikit, tak apa-apa. Karena kalau tidak diikat, nanti pas membuka muka disangka lakinya sundel bolong. Sekedar diikat tak apa. Tapi ada orang mencari perhatian sampai tinggi ke atas. Pernah kan ada nengok perempuan tinggi ke atas, dipakai pula tumit 15 cm. Dia yang memakai, kita yang takut jatuh. Pas pergi undang, nengok dia lewat, hai, tinggi tumit segini. 3 kali tuh jatuh. Oleh sebab itu maka ini banyak perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Banyak pula perempuan ketika di rumah macam hantu, di luar rumah macam artis. Ustaz tahu dari mana? Pernah saya datang ke rumahnya, tak kenal saya. Ini siapa? Rupanya topeng berbuka. Inilah alis mata dicukur, habis gundul, macam hutan lindung kena. Tak usah lah pakai spidol wetpot. Sampai tempat undangan, gulai tadi pedas pula, kipas mati, keringat meleleh lah.
Makanya kalau mau pakai spidol yakinkan itu permanen. Ini whiteboard, meleleh lah. Panas yang nih, iya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik ke rumah jam 9 malam listrik mati. Assalamualaikum bang. Abang buka pintu. Allahu la ilaha illallah. Malam Jumat pula. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang. Inilah gara-gara bini tak mengaji. Tapi insya Allah di Gayo Lues tak ada ini. Tak ada. Soleh-solehah semua insya Allah. Coba tengok jilbabnya panjang. Jilbab panjang. Anak kecil aja berjilbab. Tengok anak kecil. Anakku berjilbab. Jilbab panjang. Anak kecil yang nampak cuma 2. Muka sama tapak tangan. Anak kecil berjilbab. Ini di tempat lain dipakailah celana sempit. Celana jeans. Ngonjerit paha. Tolong. La ilaha illallah. Dipakai pula senam pagi di kantor. Banyaklah pegawai kantor tu error. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Pagi-pagi instruktur senam teng 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 teng. Badannya tak ada juga biji matanya nih. Apa tak error? Nauzubillah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari maksiat-maksiat insyaallah. Ustadz, bagaimana cara menggantikan imam yang batal saat sujud? Pak Imam, kalau mau batal janganlah pas sujud. Pas bangun lah. Makanya ada standar sujud. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sependek-pendek tasbih 3. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang agak sedang 5. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang paling panjang 7. Kalau lewat dari 7, 12. Lewat dari itu dia tetap tidak bangun, berarti terjadi sesuatu. Maka yang di belakang imam, kalau kita sholat di Masjid Kuala Lumpur, Malaysia, maka ada imam 1 depan, ada imam 2 di belakang. Imam yang belakang mulai curiga. Ini jangan-jangan sudah terjadi something wrong. Maka dia tegak, dia masuk ke depan, dia menggantikan, dia bangun. Allahu Akbar. Tapi biasanya jarang-jarang terjadi. Kalaupun imam mau mati, dia bangkit dulu. Allahu Akbar. Baru dia mati. Mana tahu terjadi. Itulah makanya jangan sembarangan kalau masuk masjid ente nyelonong di belakang imam. Orang yang di belakang imam itu harus siap maju jadi imam. Namanya apa? Imam cadangan. Harus maju. Ini saya lihat anak-anak muda banyak di masjid. Dia sudah sholat sudah mantap, tapi dia terlalu kepedean di belakang imam. Pakai baju kaos, pakai celana jeans. Begitu maju ke depan, pantatnya kelihatan. Nekat maju ke depan. Itu sholatmu batal anakku. Panjangkan bajumu. Di sini alhamdulillah, selama di komplek ini saya tidak melihat ada pun satu pun anak-anak yang pakai celana jeans. Tak ada. Tengok rapi mereka. Pakai baju koko, pakai rapi. Insya Allah kalau anak-anak kita sejuk mata kita melihat dia. Melihat dia kita sejuk. Melihat wali muridnya pun sejuk juga. Senang hati kita. Apa hukumnya melihat dan berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram? Tidak ada hubungan pertemanan. Teman Pak Ustadz, tapi mesra. Tidak ada. Kami pacaran syariah Pak Ustadz. Kalau ketemu, Assalamualaikum ya akhi. Bulan pertama, ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya abi, ummi. Bulan kelima, almarhum, almarhumah. Tidak ada yang namanya pertemanan. Makanya kalau dia di pondok pesantren ini insya Allah selamat. Di pesantren mereka tidak mengenal pacaran. Saya 4 tahun di Kairo, Mesir, nggak pernah yang namanya pacaran. Nggak ada. Kenapa Ustaz nggak pacaran? Persaingan ketat. Laki-laki 2000, laki-laki 2100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Oleh sebab itu maka di pondok pesantren nggak ada pacaran. Sampai kuliah pun nggak ada. Setelah kuliah
Nanti mana yang sesuai, kalian yang alumni-alumni, tamat dari sini, laki-laki hafal Quran, cari perempuan yang hafal Quran, kalian pula mendirikan pondok-pondok 1.000.000 Darul Quran tersebar di seluruh dunia. Dari mulai Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, Jepang akan berdiri. Siapa dia? Kalian, insinyur, teknik mesin, teknik sipil, sastra Inggris, tapi penghafal Quran, maka dia akan mendirikan istrinya hafal Quran, suaminya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, hafal Quran semuanya. Itu yang diinginkan cita-cita. Barulah bangsa Indonesia ini akan turun rahmat dan barokah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dengan syarat apa? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ketika Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam membuka pondok tahfiz Quran, menerapkan syariat Islam, terbuka sumur-sumur minyak yang baru. Siapa yang membukakan itu? Allah membukakan pintu barokah, janjinya. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka menginjak-injak Al-Quran, mereka menyia-nyiakan Al-Quran, akhadnahum, kami cabut nikmat, rahmat dan barokah. Jangan kalian pacaran-pacaran anak-anakku. Insyaallah santri-santri Darul Quran selamat. Adapun yang dari luar datang kemari yang sudah terlanjur pacaran, keluar dari sini, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil nomornya, delete. Buka FB, unfriend. Kalau dia tanya, kenapa kau putuskan aku? Kan kupinang kau dengan bismillah. Kapan? Tahunnya belum jelas. Apa hukumnya kita mengatai teman kita? Hah? Menghina teman kita. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatsba'uha adza, daripada buat baik tapi menyakiti hatinya lekit. Bro, ini ada makanan, makan ya. Kalau nggak mau, makan aja. Lebih baik kau lembut, kata-kata yang baik, ramah. Berapa banyak orang masuk neraka karena lisan lidah yang kasar. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti hati saudaramu. Selama saya menyampaikan tausiah ini, adakah bapak ibu yang tersakiti? Tentu ada. Maka saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang fakir, yang hina, yang rendah, saya menjadi 10 saya angkat. Mohon maaf kepada bapak ibu, adik-adikku semua, alim ulama. Maukah bapak ibu maafkan segala silap dan salah saya? Udah, selesai. Daripada kita cari dia di akhirat nanti, mendingan kita minta maaf di sini. Mohon doa Ustadz seluruh santri Darul Quran wabil khusus untuk siswa-siswa akhir yang akan menghadapi UN. Oh, ternyata mereka takutnya bukan sama UAS, sama UN. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalani ujian, dan semoga diwujudkan cita-cita serta impiannya, dijadikan pemimpin-pemimpin dunia yang menegakkan agama Allah dan membuat kebangkitan Islam di seluruh dunia, insyaallah. Amin. Dunia pernah bangkit dari Turki, dipimpin oleh siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Dunia pernah bangkit dari Makkah, dipimpin oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Islam pernah bangkit di Maroko. Tapi jangan lupa, ada satu yang belum dapat jatah. Islam akan bangkit dari negeri Republik Indonesia. Siapa itu? Para penghafal Quran dari Darul Quran. Inilah hendaknya anak-anak muda kita itu. Nanti yang akan memerdekakan Palestina, yang akan menyelamatkan dari Israel, bukan dari Turki, bukan dari Jazirah Arab, bukan dari mana-mana. Kita berharap adalah anak-anak kita lahir dari negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.